Halo semua, saya Ilail Kriskania Purikinanti dari kelas 7C akan mempresentasikan tentang hujan asam. Sebelum saya memberitahu tentang proses hujan asam, saya akan memberitahu dulu pengertian hujan asam terlebih dahulu. Hujan asam sangat sering terjadi di daerah-daerah perkotaan, daerah perindustrian yang banyak pabrik-pabrik di dalamnya. Hujan asam sebenarnya jarang terjadi di Indonesia, yang memiliki tingkatan keasaman yang tinggi. Pengertian hujan asam adalah hujan yang memiliki tetesan air dengan pH yang lebih rendah dari 5,7. Karena mengandung SO2, CO2, dan NOx, hujan asam cukup berbahaya baik untuk tumbuhan maupun hewan serta manusia. Kandungan SO2 pada hujan asam menjadikan hujan asam sangat tidak direkomendasikan untuk diminum. Es pada SO2 adalah flutur yang merupakan logam berat yang sangat berbahaya bagi tubuh dalam jumlah yang besar. CO2 dan NO sebenarnya sering ditemukan dalam hujan biasa, apalagi kandungan CO2 yang membuat kadang hujan di perkotaan terasa asam. Bagi yang pernah tinggal di Jakarta bertahun-tahun dan memiliki mobil mungkin merasakan hal ini. Mobil kalian yang dibiarkan kehujanan dan tidak dilap kering kemudian kemungkinan besar setelah beberapa lama akan mengalami kerusakan cat. Dikarenakan hujan yang memiliki asam di Jakarta. pH air hujan di Jakarta belum terbilang rendah, hanya sekitar 5,4 sampai 5,7. Tapi hal tersebut masih terbilang tidak netral karena pH air dan hujan pada umumnya adalah 6 sampai 7. Hujan secara alamiahnya tidak berada pada pH netral. pH hujan umumnya berada di antara 5,7 sampai 7. Istilah yang digunakan untuk hujan yang memiliki pH mendekati pH hujan asam adalah hujan asam lemah karena mengandung CO2. Jadi, hujan pada umumnya mengandung asam karbonal. Dengan komposisi udara pada atmosfer yang normal, hujan akan turun dengan pH 5,6. Sehingga hujan yang memiliki pH kurang dari 5,7 dapat dikategorikan sebagai hujan asam. Sekarang saya akan memberitahu tentang proses terjadinya hujan asam. Pertama, di bumi terdapat beragam aktivitas, baik aktivitas alam maupun aktivitas manusia, yang menimbulkan berbagai macam gas penyebab hujan asam, seperti karbonioksida, eh, ka- karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrogen sulfur. Kemudian, di bumi juga terjadi penguapan oleh berbagai macam sumber air yang disebabkan karena pemanasan sinar matahari dan menghasilkan uap air yang banyak. Setelah itu, uap air yang timbul dari penyembunan tersebut akan bertemu dengan gas-gas yang menyebabkan terjadinya hujan asam tersebut, yakni karbon dioksida dan karbon monoksida dengan uap air, serta hidrogen, sulfur, dan sulfur oksida dengan uap air. Adanya pertemuan uap air dengan karbon dioksida atau karbon monoksida ini akan menghasilkan asam yang bersifat lemah. Hidrogen oksida dan sulfur dioksida ketika bertemu dengan uap air akan menghasilkan asam yang bersifat kuat. Kemudian kandungan yang bertemu tersebut terbawa oleh angin menuju tempat yang jauh dari sumbernya dan semakin ke atas. Ketika sudah sampai di atas, gas yang bercampur dengan uap air tersebut akan mengalami kejenuhan sehingga menjatuhkan kandungan airnya sebagai titik-titik air. Titik-titik air inilah yang menjadi hujan. Dan inilah yang dinamakan sebagai hujan asam. Sekian persentase dari saya. Terima kasih.